raba sana. Dia kayak mau tangkap udang di kali. Saya berharap adik-adik saya di Jayapura, saya rasa pujian penyembahan tadi urapan luar biasa. Tolong jaga kekudusan. Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Artinya tanpa kekudusan engkau tidak merasakan kehadiran Allah. Banyak gereja hancur karena pelayan di panggung tuh kacau semua. Makanya saya omong tegas ya. Pacaran ingat. Yang pertama, satu iman. Anak-anak muda. Satu iman. Dia mau tampan kayak apapun. Dia mau kecantik kayak apapun. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, jangan terima cintanya. Sebab kalau kau kena perangkap cinta, kau akan halalkan segala cara. Kau akan bilang, ini kan cinta anugerah kan kak. Saya ramas kau bang. Ada anak-anak muda yang sudah mengerti ayat. Tidak boleh cinta beda agama. Dia iya, tapi kan ada lagu Ambon. Iman kita tidak dibangun di atas lagu Ambon. Iman kita Alkitab, lagu Ambon. Iya Pak, tapi kita harus toleransi. Hello. Toleransi dalam hal sosial, bukan iman. Tadi ibu sudah omong tadi. Kalau ada orang beda agama susah, kena masalah, yang tolong mereka kita. Tapi bukan berarti kau kawin sembarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Baca itu 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Tidak boleh yang beda agama. 2 Korintus 6, 14, 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Betul. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Betul. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial, apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Iya, itu yang pertama. Jadi kalau beda agama jangan mau ya, setampan apapun dia. Kau jangan cinta dengan Dula, padahal Markus ada doa puasa buat kau. Dula itu cukup kawan kantor, selesai. Kau mesti lirik ke Markus, Lukas, dan Matius. Amin. Orang cinta Tuhan. Lalu pacaran harus jaga kekudusan. Anak-anak muda di Papua yang laki-laki pacaran baik-baik, jaga orang punya anak gadis itu. Buat anak-anak gadis di sini, kalau kau punya laki-laki itu macam-macam, mulai pegang-pegang, suruh dia pegang kabel telanjang ini. Supaya dia rasa strom itu kalau kena UGD sudah pasti. Suruh dia pegang. Coba cek yang kabel luka tuh. Kau pacaran sedikit pegang, kasih pegang kabel. Jangan hidup duniawi anak-anak muda. Jayapura, Papua, Indonesia membutuhkan anak-anak muda seperti Yusuf. Amin. Anak-anak muda yang jaga kekudusan. Anak muda begini yang akan jadi calon-calon gubernur terbaik. Calon-calon wali kota terbaik. Calon-calon anggota DPR terbaik. Calon-calon ketua sinode. Calon-calon majelis daerah. Calon-calon gembala sidang yang luar biasa. Jangan kau dari muda kau sudah tidak hormat Tuhan, kau mimpi jadi besar, kau tidak akan jadi besar. Kalaupun kau besar, itu besar karena setan. Oh, setan bisa buat orang besar. Kenapa tidak bisa? Oleh karena itu, anak-anak muda hati-hati ya. Bapak-bapak yang sudah berumah tangga, jaga rumah tangga, ibu-ibu juga jaga. Pendeta-pendeta jaga, majelis-majelis gereja yang ada di sini tolong. Jangan seperti di beberapa daerah tuh. Ngeri sekali, hitung kolete, pencuri kolete. Hitung kolete, kasih masuk perpuluhan di dalam saku. Dia tidak tahu CCTV ada. Lalu pendeta bilang, mari kita nonton TV. Nonton begini, nonton dia, pencuri kolete.
Tanya dari awal bilang, ibu ini kolete ada kurang, ini perpuluhan kurang. Karena ada jemaat yang bilang, dia tulis tapi perpuluhannya kok tidak ada. Oh tidak, boleh pakai sumpah demi nama Tuhan, segala macam. Ketua majelis bilang, mari kita nonton film. Di ruang pendeta, nonton begini, ibu itu siapa yang ame uang? Saya. Nah itu, pakai badak. Bagus gelang gading, ambil kolete lagi. Oleh karena itu, di malam yang diberkati ini, dari ayat 1, 2, 3, 4 dan dari Yakobus itu, maka berujung kepada ayat 6 yang kita baca. Orang-orang seperti ini hanya bisa dipulihkan oleh kasih karunia. Tanpa kasih karunia, kita akan selalu kalah dengan keinginan daging kita. Tanpa kasih karunia, kita akan selalu menjadi masalah bagi orang lain. Tanpa kasih karunia, kita akan konflik dengan Allah. Tanpa kasih karunia, hidup kita duniawi. Hidup kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi kalau orang menerima kasih karunia, seperti Paulus yang dulu membenci, membunuh, menghantam pengikut-pengikut Tuhan. Sangat membenci Yesus. Tetapi ketika Tuhan datang menyelamatkan dia, dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Kenapa Paulus diselamatkan? Supaya menjadi teladan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus membawa persatuan di mana-mana. Sekalipun dia dibenci dan ditolak, tetapi restorasi Allah kerjakan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa mendekat kepada Allah. Makanya dalam ayat-ayat selanjutnya, setelah Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-6 tadi nats pembuka, dampak orang mengalami kasih karunia. Ayat 7 dan seterusnya. Yakobus 4 ayat 7, firman Allah berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Amin. Dan lawanlah iblis, Yes. maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita tunduk kepada Allah, lawan iblis yang selalu menggoda kita untuk berkelahi dengan orang, iblis lari, maka kemanapun kita pergi, kita bawa persatuan. Karena kita dengan Allah semakin satu. Ayat 8 berkata apa? Mendekatlah kepada Allah, Yes. dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Amin. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Orang mengalami kasih karunia, dia akan, saudara-saudara, merasa tidak nyaman dengan dosa-dosanya. Waktu dia mendekat kepada Allah, kalau ada dosa dia stres. Kalau orang belum mengalami kasih karunia, sekalipun ada dosa, dia tidak rasa terganggu apa-apa. Tapi anak Tuhan tidak bisa begitu. Raja Daud betul dia pernah selingkuh, dia pernah berzina. Tapi setelah Nabi Nathan tegur dia, dia mengaku dosa dan dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia merasa ada tekanan yang luar biasa, saudara-saudara. Makanya di ayat yang ke-9 dari Yakobus pasal 4 ini tanda orang mengalami kasih karunia. Anda tidak akan sejahtera kalau Anda ada pegang dosa tertentu. Anda mau datang kepada Allah, Anda mau lepaskan semua itu. Dan kita pulang malam ini sebagai orang yang dibaharui oleh Tuhan. 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Amin. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Yes. Dan sukacitamu dengan dukacita. Orang dikuasai kasih karunia, Anda tidak mungkin bersenang-senang di atas dosa. Anda jatuh dalam dosa, Anda tinggal dalam dosa, Anda akan sangat stres. Dan Anda datang pada alamat yang tepat malam ini. Sebab Tuhan akan membebaskan engkau. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena ia akan dihibur. Berduka cita gara-gara apa? Gara-gara dosanya. Mirip dengan Yakobus pasal 4 ayat 9 ini. Dan orang seperti itu, dia bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kalau orang sudah merendahkan diri di hadapan Allah, saya yakin dia bisa merendahkan diri satu terhadap yang lain. Ayat 10 sebagai penutup, firman Allah berkata, Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Yap. dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Jadi saudara-saudara, kita mau kasih Tuhan mempersatukan kita, amin.
Siapa orang-orang yang bisa bersatu? Hanya orang-orang yang rendah hati. Seperti Kristus merendahkan diri dan membawa persatuan. Kalau kita merendahkan diri, percayalah. Tidak ada suami-suami yang minta cerai karena istrinya rendah hati. Tidak ada istri-istri minta cerai karena suaminya rendah hati. Tidak ada jemaat pindah-pindah gereja karena pendetanya rendah hati, kawan pelayanannya rendah hati. Mereka akan bersatu untuk membawa perubahan bagi Jayapura tercinta. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tim pelayan bisa ada, mari kita berdiri bersama-sama. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki saya dan saudara. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita KKR sehari jadi kita maksimal. Kita dipuaskan oleh Tuhan melalui pujian, penyembahan, melalui firman. Seringkali dosa, iri hati, keinginan daging membawa perpecahan, keruntuhan, kehancuran di mana-mana. Tapi kita bersyukur malam ini, di akhir khotbah ini kita diingatkan. Hanya Yesus, hanya kasih karunia-Nya yang bisa membuat orang sombong jadi rendah hati. Yang bisa membuat orang penuh kebencian menjadi orang penuh pengampunan. Membuat orang yang begitu kacau menjadi orang pembawa damai sejahtera. Membuat orang yang begitu liar menjadi terkendali. Membuat orang yang tidak suka menyembah menjadi suka menyembah. Orang yang tidak mau melayani akan suka melayani. Kapan itu terjadi? Saat Anda datang kepada Dia. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesus menjamin engkau akan mendapatkan kelegaan malam ini. Yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa pasti diampuni, yang sakit tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Datang padanya, mengaku dosa-dosamu, biar Allah pulihkan engkau malam ini. Siapapun Anda, suami, istri, pemuda, pemudi, pelayan, siapapun, hanya Yesus kebutuhan utama kita. Terima kasih Tuhan, sejauh timur dari barat, Tuhan mengampuni kita, membuang dosa kita. Fokus sama Tuhan. Terima kasih. Ingat lagi, jauh ke dalam tubir laut. Semua serukan, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hitungkan kesalahanku. Mari kita angkat tangan semua yang membutuhkan pengampunan. Serukan betapa besar kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak kau pandang hina hati yang hancur dan hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan, ku berterima. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, haleluya. Pengampunan yang
Siapapun saudara, engkau berharga di matanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Malam ini Tuhan mau memulihkan kita. Engkau suami, engkau istri, pemuda, remaja, pelayan-pelayan, Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau ubah hidup kita. Tuhan pasti ampuni dosa kita. Jauh ke dalam tubir laut, oh Tuhan. Semua jauh ke dalam, yes Lord, tubir laut. Kau melemparkan dosaku. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes Lord. Somebody serukan betapa besar, oh, betapa besar. Yes Lord. Kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina, tak kau pandang hina. Jamah kami malam ini, jamah kami malam ini, tolong kami. Ku berterima kasih kepada Bapa yang baik. Yes Lord. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, amin. Pengampunan yang kau beri. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Sekali lagi, betapa besar. Jemaat serukan. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus tidak pandang masa lalu kita. Asal engkau mau datang padanya malam ini, engkau akan pulang dengan kelepasan, pulang dengan berkah, pulang dengan mujizat, pulang dengan kemenangan. Hanya Yesus yang memahami saya dan saudara. Hanya Yesus yang tahu akar masalah kita. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Siapapun saudara malam ini, saya rindu saudara berserah kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang mau didoakan, mari angkat tinggi-tinggi tangan yang mau didoakan. Yang mau didoakan, yang sudah angkat tangan maju ke depan. Sekarang cepat, yang sudah angkat tangan maju ke depan. Cepat Bapak Ibu, bawa bebanmu, bawa masalahmu. Cepat maju ke depan yang mau didoakan. Cepat lari, datang kepada Tuhan. Katakan, betapa. Siapa yang mau didoakan? Saudara mau didoakan? Suami, istri, orang muda. Yesus mau mencapai engkau. Datang pada Yesus. Yang di atas sana, yang di atas sana turun. Kalau engkau butuh jamaah, turun. Kalau engkau butuh jamaah, turun, turun. Bawa dirimu kepada Yesus. Serukan. Siapa lagi? Berterima. Saudara yang di atas sana, yang membawa masalahmu, datang pada Tuhan malam ini. Allah mau tolong engkau, Allah mau jamah engkau, Allah mau lepaskan engkau, Allah mau pulihkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Siapa lagi? Lari, lari ke depan. Betapa besar. Yes Lord. Terima kasih, terima kasih. Pengampunanmu. Terpujilah namamu Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah, engkau tolong hamba-hambamu. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Serukan betapa besar.
Sama betapa. Yes Lord, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau kan dari. Yes Lord, luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yes Lord, jama, 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 jama. Sekali lagi betapa besar. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan jamah kami, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih buat hamba-hamba. Terima kasih. Semua terima kasih kepadamu ya. Pengampunan, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, berikanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan. Haleluya, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Yes Lord. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Firman Allah berkata, siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Saudara yang sudah maju maupun saudara yang masih di tempat duduk, saya minta beberapa menit kita berlutut bersama-sama. Mari kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita mau berlutut mengaku kelemahan kita, mengaku dosa-dosa kita. Tuhan melihat semua lutut yang sedang berlutut. Engkau mengenal kami lebih daripada siapa. Kami semua orang berdosa, kami sering jatuh bangun di dalam dosa-dosa kami. Dan dosa-dosa itu begitu menyiksa kami. Dosa-dosa itu membuat kami tidak sejahtera. Dosa itu bisa membuat kami sakit, membuat kami mengalami berbagai bencana, celaka dan kerugian. Tetapi malam ini kami datang pada alamat yang tepat. Kami datang pada Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang berfirman bahwa kami telah dibayar dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu kami datang menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Pakailah kami semua, ampuni dosa-dosa kami. Engkau Tuhan melihat setiap suami yang sedang berlutut minta ampun dosa, istri yang sedang berlutut minta ampun dosa, anak-anak muda yang sedang berlutut minta ampun dosa. Pendeta tidak tahu, orang tua tidak tahu, teman tidak tahu, tapi Tuhan Allah tahu. Kami tidak bisa main sinetron, kami tidak bisa berakting, kami tidak bisa bersandiwara. Malam ini malam pemulihan, malam ini malam pentahiran, malam pemulihan. Semua orang berdosa diampuni. Ada kami yang berlutut karena kami mengalami sakit tertentu. Sakit apapun itu kami tahu mujizat itu nyata. Dalam nama Yesus kami perintahkan sakit penyakit keluar. Dalam nama Yesus kiranya Allah berkenan memberi kesembuhan.
Kalau kami datang bawa rumah tangga kami yang sudah diambang kehancuran, pulihkanlah, pulihkanlah, persatukanlah. Orang-orang muda pulang dengan semangat hidup dalam kekudusan. Tidak ada satupun kami pulang dengan kecewa. Kami sedang berlutut membawa masalah pekerjaan kami, masalah ekonomi kami. Kami tahu Tuhan bukan saja mengurus kebutuhan rohani kami, tapi Allah juga peduli dan bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Ajar kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Malam ini tidak ada satupun yang pulang dengan kecewa. Kami datang berlutut buat kota Jayapura, kota Madia, kabupaten, juga Sentani, sekitarnya, bahkan provinsi Papua. Kami mohon keselamatan di atas negeri ini. Ingatkan kami semua orang Papua maupun semua pendatang di Papua ini, bahwa tanah ini dibuka dengan Injil. Ini adalah tanah damai sejahtera, tanah yang penuh berkat. Tuhan tolong para pejabat di Papua ini, supaya roh takut akan Tuhan ada dalam mereka. Mereka menjadi teladan. Ajar pejabat-pejabat supaya belajar dari Alkitab, di mana Israel hancur gara-gara pemimpin-pemimpin yang jahat. Maka kami tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Biar Papua jadi berkat bagi seluruh Papua, baik tanah Papua maupun Papua Barat, bahkan bagi seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Papua bagi Kristus. Terima kasih Tuhan buat panitia Persekutuan Lansia Parakletos, pakai jemaatmu, GPDI Parakletos, semua gereja-gereja yang hadir saat ini. Kami pulang sebagai saudara dalam Tuhan. Kami bawa persatuan, kami bawa dampak besar bagi kemuliaan nama Allah. Melalui kami orang lain diselamatkan. Terima kasih banyak Bapak. Tidak ada jemaatmu yang pulang dengan kecewa. Sekalipun hamba terbatas dalam hal kesehatan fisik, tenaga, tapi Tuhan tidak terbatas. Karena Engkau berfirman, 2-3 orang berkumpul Engkau ada. Kalau Engkau ada, tidak ada satupun kami yang pulang dengan kosong. Kami pulang dengan berkah. Terima kasih buat KKR luar biasa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang diberkati oleh Tuhan, dan yakin Tuhan sangat mengasihi kita. Kita yakin bahwa kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan datang dan jadi atas kita. Semua yang percaya dalam nama Yesus kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali jemaat terkasih. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Saudara, kalau tadi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, maka kita akan memberikan persembahan terbaik yang kita miliki. Oleh sebab itu setiap kita hendaknya menyiapkan persembahan terbaik yang kita miliki. Oke? Sudah siapkan persembahan syukurnya? Baik, kalau sudah siapkan persembahan syukurnya, saya mengajak kita sekalian untuk kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang sangat baik dalam kerajaan surga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini Bapa kami telah menyiapkan persembahan terbaik yang hendak kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Engkau berkati setiap pemberian-pemberian kami Tuhan. Ada pemberian yang kami beri dari kelebihan kami, ada juga yang kami beri dari kekurangan kami. Engkau memberkati setiap pemberian ini agar dapat menopang pekerjaan pelayanan-Mu di tanah ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik.
Kami telah berdoa dan kami siap memberikan persembahan syukur kami. Amin. Siap diberkati Tuhan? Siap? Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku.
pasti dengan percaya diri merasa bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa untuk kita. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih? Yes! Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kaki. Bilang ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila siapa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama, jangan yakin sama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila siapa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila siapa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami agungkan, muliakan, tinggikan nama-Mu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang telah melawat kami pada malam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, syukur, karena Allah telah menciptakan kami sebagai Bapa Sang Pencipta. Yesus Kristus telah lahir, mati, bangkit, dan hidup, naik ke surga, dan kirim Roh Kudus untuk tuntun kami. Dan malam ini Roh Kudus telah bekerja dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Dan Roh Kudus ingatkan bahwa kedatangan-Mu sudah dekat. Dan semua kami harus cepat bertobat. Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa,
untuk kebaktian kebangunan rohani satu malam ini. Terima kasih Bapa yang telah mengirim utusan dari pemerintah, Pemda Provinsi Papua, hamba-Mu, Ibu yang telah Engkau utus, tim ahli Gubernur Provinsi Papua, telah menyampaikan sambutan Bapak Gubernur. Allah memberkati Bapak Haji Ridwan Rumasukun. Allah pakai hamba-Mu. Dan biarlah nampak kasih Kristus untuk tanah Papua. Untuk keluarga hamba-Mu pribadi. Dan malam hari ini kami berdoa Tuhan memakai Bapak Ridwan Rumasukun menjadi alat Tuhan di masa jabatannya. Pribadi keluarga diberkati. Kami juga pada malam hari ini kami ingat hamba-Mu, anak-Mu, Bapak Lukas NMB. Allah memberkati hamba-Mu di tempat di mana dia berada. Dia adalah milik-Mu. Selamatkan hamba-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Bapak-bapak, ibu-ibu eksekutif, Bapak-bapak, ibu-ibu legislatif, Bapak-bapak, ibu-ibu yudikatif, TNI, Polri, pakai semua di atas tanah Papua ini untuk menjadi berkat dan membawa damai. Allah memakai hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua sinode, ketua-ketua klasis, gembala-gembala sidang, bahkan hamba-hamba Tuhan dari 5 jawatan. Engkau pakai semua rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Engkau pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Berkati panitia, berkati persatuan, kesatuan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Kami menyerahkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan di tanah Papua dipimpin oleh Roh Kudus. Janda-janda duda yatim piatu Allah berkati. Lansia Parakletos Allah berkati. Ikatan alumni SMA Gabungan 88 Allah memberkati sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu malam ini telah terbukti bahwa ikatan alumni bekerja sama dengan hamba-hamba-Mu dan telah menyampaikan berita bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Berkati hamba-Mu Bapak Mel atau bersama Ibu yang telah datang, Engkau utus melawat kami di Jayapura, di Papua. Allah pakai terus hamba-Mu di mana saja hamba-Mu pergi dan berada. Pribadi keluarga diberkati. Tanah Kupang, Floba Mora diberkati untuk menjadi berkat ke tempat lain. Terima kasih Bapak. Semua pendukung acara pelaksanaan KKR diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat-Mu yang telah datang, biarlah pulang dengan membawa berkat. Terima kasih Allah Bapa.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketika kedua belah tangan. Terimalah berkat Tuhan. Biar berkat anugerah damai sejahtera yang turun dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan manis yang menciptakan persatuan antar umat Tuhan dari Roh Kudus tinggal menyertai kita semua, pulang bersama kita semua dari malam ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang yang setia. Salehnya. Kami tamatkan ibadah KKR malam ini dalam nama, semua sebut nama itu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah Bapa di surga. Dan kemudian terima kasih dari tim, dari panitia dan dari Papua untuk Bapak Pendeta Melatok bersama Ibu yang diserahkan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Mauri Kundiman. Ya. Puji Tuhan. Rindukah Pak Melato kembali lagi? Iya, siap. Kami semua rindu. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, karena makin malam makin panas. Saya percaya mama-mama, bapak-bapak, opa-oma semua yang masih mau bertahan duduk ini, masih ada satu yang kurang. Kalau bukan menari, bukan Papua. Amin. Amin. Yang masih kuat, saya yakin semua masih kuat. Silakan mengambil bagian di tempatnya masing-masing.
Kita ditangani